Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film tentang penjara, namun berdasarkan sebuah kisah nyata. Film ini berjudul Bronson, menceritakan tentang seorang pria yang terobsesi untuk menjadi terkenal. Berbagai cara ia lakukan untuk membuat namanya terdengar oleh orang lain. Salah satunya dengan cara merampok. Setelah pria ini merampok, dirinya langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Alih-alih tobat, ia justru semakin menjadi-jadi di dalam sana, sehingga tak ada satupun penjara yang mau menerimanya. Karena pria ini terus membuat semua penjara di Inggris merugi. Lantas, apa perilaku pria ini sehingga tak ada satupun penjara yang mau menerimanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Diawali oleh seorang napi yang tidak memakai busana. Oleh para penjaga yang berusaha mengamankannya. Seorang pria bernama Michael Peterson. Tak ada yang aneh dari pria ini. Semasa kecilnya, ia sangat amat disayangi oleh kedua orang tuanya. Kasih sayang mereka kepada Peterson tak pernah kurang. Tetapi ada satu hal yang sangat digemari oleh Peterson, yaitu perkelahian. Dari masih menjadi kanak-kanak, Peterson senang untuk bertengkar dengan orang lain. Ia tak segan menghajar orang-orang yang berusaha mengusiknya. Saking beraninya, Peterson bahkan pernah menghajar gurunya sendiri dan membantingkan meja tepat ke arah kepalanya. Tahun kemudian, Peterson tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan berani. Tetapi meskipun begitu, kehidupannya tak jauh dari bertengkar dan mencuri. Pertama kali dirinya menghasilkan uang dengan bekerja, ia nekat untuk mencuri uang milik perusahaannya sendiri. Ketika polisi hendak datang untuk berbicara dengannya, Peterson menghajar kedua polisi tersebut hingga babak belur, dan puncaknya adalah ketika Peterson telah menikah. Ia tiba-tiba terobsesi untuk menjadikan dirinya sebagai selebritis. Namun dirinya tak memiliki kemampuan apa-apa untuk menunjukkan siapa dirinya. Sehingga yang Peterson lakukan adalah merampok. Peterson berhasil merampok sebuah kantor pos dan menggasak uang dalam jumlah yang banyak. Namun sayangnya tak lama setelah itu Peterson tertangkap. Ia dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Tetapi ibunya sangat yakin jika Peterson takkan berada di sana selama itu. Ia akan berusaha meyakinkan hakim untuk mengurangi hukuman penjara Peterson menjadi 4 tahun saja. Peterson yang polos hanya bisa mengangguk. Hari pertama, Peterson berada di dalam penjara. Ia mulai ditugaskan untuk bekerja sebagai penjahit. Namun, secara terang-terangan Peterson menolak bekerja seperti itu, yang menyebabkan dirinya dihajar habis-habisan oleh para penjaga. Bukannya bersedih atau marah saat dipindahkan ke ruangan isolasi, Peterson justru merasa senang. Ia menyapa teman-temannya sebelum akhirnya ia merasakan kesepian di dalam sana. Ketika orang lain sangat amat ingin keluar dari penjara, beda halnya dengan Peterson ini. Ia justru menganggap penjara adalah sebagai suatu tempat yang sangat indah di dunia. Di mana di sana ia bisa berekspresi, menghajar penjaga dan tentunya dihajar habis-habisan oleh penjaga di penjara. Tak ada hari yang tenang bagi Peterson, karena setiap dirinya dikeluarkan, Peterson selalu berulah. Sehingga dari sekian tahun dirinya di penjara, ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam sel isolasi. Meskipun begitu, Peterson tak menyerah. Ia lalu memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Bronson. Kali ini kita akan memanggilnya sebagai Charles Bronson. Ada alasan penting mengapa dirinya mengubah nama menjadi Bronson. Hal itu ia lakukan karena dirinya sangat menyukai aktor Amerika yang bernama Bronson tersebut. Berkat kegemarannya yang sering berkelahi ataupun menghajar para penjaga, wajah serta nama dari Bronson mulai terpampang di area koran. Beberapa media mencap Bronson sebagai napi yang sangat ingin terkenal, karena banyak penjara yang telah muak menampung Bronson sebagai napi mereka.
Beberapa hakim menyarankan untuk menyimpan Bronson di rumah sakit jiwa. Di sana ia bertemu dengan berbagai macam manusia, mulai dari orang gila hingga pria yang mengolesi wajahnya dengan kotorannya sendiri. Tentu hal tersebut membuat Bronson sangat jijik. Ia langsung menghajar pria tersebut dan lagi-lagi Bronson dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Bronson mulai depresi. Ia tak mau bertemu dengan siapapun meskipun itu perawat yang berusaha memberinya obat. Namun, karena terlalu lama berada di penjara, Bronson telah paham bahwa dirinya dalam bencana. Sehingga ia telah siap memasang badan untuk menghajar para penjaga yang berusaha memberinya obat. Tetapi karena jumlah para penjaga yang banyak, Bronson tak bisa melawan terlalu lama. Akhirnya ia menjadi orang pendiam setelah diberi obat yang membuat Bronson seperti itu. Bronson bahkan bisa terbilang telah masuk ke dalam fase sebagai orang dengan gangguan jiwa. Karena yang bisa Bronson lakukan hanyalah terdiam dan menonton televisi. Meskipun begitu, ia masih bisa melawan ketika ada orang yang menghinanya dengan cara meludahinya. Perlahan kondisi Bronson mulai membaik. Setelah dirinya merasa kembali menjadi manusia normal, Bronson mulai membalaskan dendamnya. Ketika para pasien sedang berjajar duduk untuk menonton televisi, ia tiba-tiba menghampiri pria yang sering menghinanya. Lalu Bronson mencekik pria tersebut hingga ia tak bisa bernafas. Tak ada yang menyadari hal itu sebelum akhirnya Bronson berhasil membunuh pria yang menghinanya. Akibat hal itulah pihak rumah sakit jiwa menyatakan tak lagi kuat menampung Bronson. Bahkan titik puncaknya ketika Bronson berhasil mengajak semua pasien untuk menaiki atap rumah sakit. Di sana mereka semua menghancurkan genteng dan membakar atap rumah sakit yang diduga kerugiannya mencapai puluhan juta pound sterling. Karena kerugian yang sangat besar, membuat hakim memutuskan untuk membebaskan Bronson secara bersyarat. Mereka juga mempekerjakan Bronson sebagai kepala sipir guna ia masih bisa berkeliaran di dalam penjara. Tetapi setelah dirinya selesai bekerja, Bronson dipersilakan untuk bertemu dengan keluarganya. Melihat Bronson kembali ke lingkungan yang normal membuat ibu dan ayahnya sangat senang. Mereka pun menyambut Bronson dengan penuh rasa sayang. Saat Bronson tiba di kamarnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ibunya menjelaskan jika Bronson kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa, dan mereka tak bisa membiarkan Bronson tinggal di kamar kecilnya dahulu. Bronson menolaknya. Ia tak mau tinggal di kamar selain kamar kecilnya terdahulu, sehingga ia memutuskan menghampiri pamannya yang sangat ia kenal, yaitu Paman Jack. Setibanya di kediaman Paman Jack, pamannya langsung memperkenalkan salah satu keponakan favoritnya, yaitu Bronson. Semua orang menyambut Bronson cukup hangat. Setelah tinggal bersama pamannya, kehidupan Bronson cukup mulai berubah. Ia bertemu dengan berbagai macam manusia dan ia merasa nyaman. Di kehidupannya yang baru juga, Bronson bertemu dengan seorang wanita. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama di dalam penjara, Bronson bisa mengalami jatuh cinta. Kemudian, ia juga bertemu dengan temannya semasa ia di penjara. Di sana teman Bronson menawarinya sebuah pekerjaan yang pasti akan Bronson sangat sukai, yaitu gulat bebas. Mendengar hal tersebut tentu Bronson dengan semangat menerima pekerjaannya, dan sehari-hari ia mulai berkelahi meskipun bayarannya tak sepadan. Namun Bronson sangat menikmati pekerjaan tersebut. Tak hanya manusia yang ia lawan, bahkan 2 anjing sekaligus pun Bronson tangani saking ia menyukai pekerjaan tersebut. Setelah cukup lama bekerja, akhirnya Bronson mulai menyatakan cintanya kepada Allison. Ia berkata bahwa dirinya mencintainya. Mendengar hal itu, Allison terdiam. Ia meminta maaf kepada Bronson karena ia lebih mencintai Brian. Tak kenal dengan siapa itu Brian, Bronson bertanya. Allison menjawab bahwa Brian adalah kekasihnya. Bronson terdiam. Ia langsung pergi begitu saja dan mengunjungi sebuah toko perhiasan. Di sana Bronson bertanya-tanya terkait berapa harga kisaran cincin yang mereka jual. Pegawai toko perhiasan tersebut dengan santainya menjelaskan beberapa harga yang Bronson tanyakan. Namun tiba-tiba saja Bronson menghajar pegawai tersebut. Kemudian, ia mengambil salah satu cincin dan meminta pegawai wanita yang melihat kejadian itu untuk berdiam diri dan jangan menelpon polisi selama 10 menit.
Lalu setelah berhasil mengambil, Bronson bergegas kembali ke apartemen miliknya bersama Allison. Dengan percaya diri, Bronson memberikan cincin tersebut kepada Allison. Tetapi lagi dan lagi Allison meminta maaf karena ia tak bisa menerima cincin tersebut. Allison memiliki alasan tersendiri karena ia akan segera menikah bersama Brian, lelaki pilihannya. Bronson pun sakit hati. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan langsung menangkapnya tepat setelah 15 menit berlalu. Namun para polisi tak membutuhkan waktu sebanyak 15 menit untuk mencarinya dan menangkapnya. Akhirnya setelah 69 hari lamanya Bronson bebas, ia kembali dijebloskan ke dalam penjara karena telah banyak penjara yang mengetahui watak dari Bronson. Mereka memutuskan untuk menyimpan Bronson di satu-satunya sel tanpa ventilasi. Mereka berusaha untuk mengurung Bronson agar tak berinteraksi dengan satupun manusia. Namun suatu hari seorang pustakawan berniat baik untuk memberi saran kepada Bronson jika mungkin saja ia ingin membaca suatu buku. Saat pustakawan itu masuk ke dalam selnya, Bronson dengan cepat menutup pintu sel miliknya dan meminta pustakawan tersebut untuk diam. Pustakawan yang ketakutan hanya bisa menuruti perintah dari Bronson. Ia benar-benar begitu ketakutan saat Bronson membentaknya. Tak banyak percakapan di antara mereka. Bronson hanya menunggu telepon dari kepala penjara yang akan segera bertindak. Dan tak lama kemudian, telepon pun berdering. Bronson langsung mengangkat telepon tersebut dan dengan lantang berbicara jika ia siap menunggu kedatangannya di sel. Setelah telepon ditutup, ia langsung membuka seluruh pakaiannya. Bronson melumuri sebuah cat pada tubuhnya dan meminta pustakawan tersebut untuk membantunya melumuri cat tersebut. Saat sekujur tubuhnya telah terlumuri oleh cat, Bronson langsung mempersiapkan dirinya. Ia menahan badan ketika para penjaga mendobrak pintu sel miliknya. Bronson sempat melawan, tetapi lagi dan lagi penjaga memiliki cara untuk menahannya, yaitu mereka datang bergerombol. Akhirnya, karena tak bisa melawan cukup lama, Bronson pun berhasil ditaklukkan. Ia dihajar habis-habisan hingga babak belur dan diasingkan di sel isolasi. Saat Bronson telah tak berdaya, sang kepala penjaga bertanya apa yang Bronson inginkan. Alih-alih mendapat jawaban, kepala penjaga justru mendapat cacian dari Bronson. Namun, ia tetap sabar. Ia pun meninggalkan Bronson dengan wajah yang penuh luka sendirian di dalam sel isolasi. Setelah dirinya berada beberapa hari di dalam ruangan sel berisolasi, akhirnya kepala penjara memiliki ide untuk mengembangkan pribadi milik Bronson, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam ruangan seni. Di sana ia bertemu dengan seorang guru seni yang bernama Paul. Sama seperti Bronson, Paul pun merupakan seorang napi. Namun karena ia memiliki bakat di bidang seni, akhirnya para sipir memutuskan untuk memberi ruang dan wadah kepadanya. Bisa dibilang ide dari kepala penjara cukup berhasil, karena di ruangan tersebut Bronson bisa mengekspresikan dirinya. Ia mulai berani untuk menggambar dan menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Meskipun banyak gambar yang Bronson ciptakan cukup absurd, tetapi setidaknya kepala penjaga cukup senang dengan progres perubahan Bronson yang cukup sedikit lebih baik. Kebanyakan Bronson menggambar burung di dalam karya seninya, tetapi Paul selaku guru seni dirinya sangat mengapresiasi apa yang telah Bronson hasilkan. Ia menganggap bahwa karya-karya Bronson adalah suatu mahakarya yang sangat indah. Mendengar hal itu, Bronson sangat senang. Dan dirinya pun mulai lebih sering menggambar serta menuangkan apa yang ada di pikirannya. Setidaknya inilah karya terbaik dari Bronson. Setelah berhari-hari menghabiskan waktunya di ruangan seni, Bronson mendapat kesempatan untuk memperlihatkan karyanya kepada penjaga penjara. Kepala penjara juga berharap jika Bronson mau meneruskan program mereka setelah melihat progres kehidupannya yang mulai semakin membaik. Setelah memberikan hasil karyanya, Bronson dipersilahkan untuk kembali ke ruangan seni. Di sana ia berbincang bersama Paul terkait keinginannya sebagai seniman. Karena Paul adalah seorang guru, ia bisa membaca apa yang Bronson inginkan dan apa yang Bronson sukai.
Ia sangat yakin pilihannya akan tepat untuk keberlangsungan hidup Bronson. Namun bukannya suka dengan perkataan Paul, Bronson justru marah karena tak ada satupun orang yang mengetahui keinginannya. Melihat Bronson marah, Paul meminta maaf. Lalu ia berusaha mencairkan suasana dengan menyeduh kopi. Tetapi saat Paul sedang menyeduh kopi, ia tak menyadari Bronson mengancamnya. Bronson langsung menarik Paul dan mengikatnya di tiang. Kali ini Bronson benar-benar berubah menjadi seorang seniman. Ia melepas seluruh pakaiannya dan mencat seluruh tubuhnya menjadi serba hitam. Mendengar adanya keributan, kepala penjara dan anak buahnya bertanya apa yang Bronson inginkan. Bronson menjawab jika ia menginginkan musik. Apabila mereka tak mau mengikutinya, maka ia akan membunuh Paul. Akhirnya musik pun diputar. Lalu Bronson merasa berlaga seperti seorang seniman. Ia memperagakan gerakan dan memamerkan hasil karya-karyanya. Bronson juga mendandani wajah dari Paul, seperti Paul adalah sebuah patung. Setelah merasa dirinya telah cukup mendandani wajah Paul, Bronson berteriak kepada para penjaga untuk segera mengeluarkan Paul dari tempatnya. Tak lama kemudian, penjaga pun segera masuk. Mereka langsung berusaha menangkap Bronson yang terus-menerus mencoba melawan mereka. Tetapi pada akhirnya Bronson berhasil diamankan. Ia dimasukkan ke dalam sebuah jeruji besi yang berukuran seperti tubuhnya saja. Tak ada ruang yang cukup untuk Bronson bergerak. Dan kisah hidup Bronson pun berhenti di sini. Ia menghabiskan masa hidupnya di penjara selama 34 tahun. Dengan 30 tahun lamanya berada di sel isolasi. Bronson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan Bronson menjadi satu-satunya napi yang paling terkenal seantero Inggris. Tamat.